itu produksi dari Tiongkok atau dari Malaysia, ya. Desain dari Tiongkok atau desain dari Malaysia, engine dari Tiongkok, bateri dari Tiongkok atau dari Malaysia, ya. Dan kemudian apakah itu dirakit di Tanjung Malim di Malaysia atau dirakit di Tiongkok, didatangkan ke Malaysia dalam kondisi CBU, completely built up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam akun channel saya, Indosenia. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan mereaksi sebuah video seorang tiktokers Malaysia yang membantah bahwa mobil Proton merupakan tiruan daripada mobil Geely. Sebagaimana kita ketahui bahwa Proton saat ini tidak memiliki mesin khusus Proton, tetapi banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan otomotif seperti Mitsubishi, Daihatsu dalam hal membuat kendaraan mobil ini. Yang mana produk-produk daripada Proton ini hanya merek ataupun logo yang Proton, tetapi mesin di dalamnya itu adalah teknologi dari luar, yaitu Jepang. Dan saat ini Proton sahamnya dimiliki oleh Geely, dan kemudian produk-produk Geely ini kemudian rebranding, merubah logo yang sebenarnya itu adalah mobil Geely. Bagaimana tanggapan daripada tiktokers ini? Mari kita saksikan sama-sama. Ini ada satu statement saya, satu perkembangan yang membanggakan Malaysia lah. Sebelum ni kita tengok SMK dari negara seberang kata E5 ni sebagai SMK, tapi tup-tup Geely E5 masuk Malaysia atas usaha-sama kerjasama Proton dengan Geely yang sekian lama daripada 2017. Ia dibrandingkan sebagai jenama Proton. Okey, adalah ni content creator, nama dia misteri lah. Dia macam sikit tekilan lah, dia rasa kecil hati lah kan. Kenapa Malaysia, saya si Malaysia. Saya nak bagi tahu misteri ya. Macam anda kata, memang ini produk Geely ya. Tapi Malaysia ni mempunyai plan perniagaan yang matang dan mempunyai masa depan terang. Jadi kita ambil win-win situation. Jadi teknologi ni kita tak berhutang, kita panggil Geely masuk dan sama-sama buat usaha sama, develop bersama satu model. Jadi Geely pula dapat dia punya run, dia punya marketing plan dia, dan Malaysia dapat propose produk dia bersama Geely. Geely ni bukan dengan Proton saja, dia ada dengan Volvo, dia ada dengan Audi, dia ada dengan BMW. Geely ni dalam Proton dia ada 49% invest dia dalam Proton. Itulah, jadi Malaysia Proton ni banyak syarikat yang nak invest dengan dia. Di Asia Tenggara ni Proton merupakan satu produk yang menjadi rebutan, yang menjadi kebanggaan Malaysia dan juga menjadi perhatian pada pelabur-pelabur luar sebab atas track record Proton yang baik selama ni, diterima oleh berpuluh-puluh negara. Jadi Geely sanggup melabur modal dalam Proton dan meletakkan dia sanggup meletakkan model-model dia menggunakan lambang Proton. Itu bukan satu yang hina, itu satu kebanggaan. Contoh Toyota, Toyota sekian lama nak masuk ke Amerika, dia pakai Lexus. Dia pakai Lexus sebab dia marketing plan, dia nak tackle market di Amerika, dia pakai Lexus. Begitu juga Geely untuk Asia Tenggara ni dan negara-negara yang telah diterokai oleh Proton selama ni, dia menggunakan jenama Proton. Jadi Proton terus survive dan makin berkembang, dan Geely tetap dengan pelaburan dia. Okey, kita tengok di Indonesia ni kadang-kadang orang Indonesia ni dia kecil hati, macam misteri kecil hati, kenapa bukan Indonesia yang dilabur. Kita bukan nak katalah SMK ni dah. Geely dulu pernah masuk ke Indonesia, sempat investasi, buka pabrik, tetapi Geely tidak mampu, penjualannya itu tidak mampu mendongkrak, sehingga kemudian dia tidak dapat untung, dan selanjutnya dia gulung tikar
dan minggat dari Indonesia karena tidak mampu bersaing dengan merek-merek yang ada di Indonesia, yaitu merek dari Jepang, dari Eropa, dari Korea. Dia tidak bisa bersaing, dia kemudian keluar. Kemudian masuk ke Malaysia dengan mengakuisisi Proton ya. Dah lama dah kita dengar daripada Pak Jokowi dulu, dah bon bidang, dah komplek SMK sampai naik lalang kan. Dan dia hanya sebagai market lah, dia ramai. Indonesia ni ramai 300 juta, lebih elok sebagai market tempat jual kan. Assalamualaikum. Ini ada satu statement saya, satu perkembangan. Saya izin menanggapi ya. Ya, karena tadi menyinggung Mr. Lee, dia Mr. RI kemudian menanggapi pernyataan daripada Pak Chi Malaysia ini. Intinya bahwa dia membanggakan bahwa kerjasama antara Proton dan Geely itu kerjasama dua perusahaan yang sama-sama dibanggakan, tapi siapa menunggangi siapa dan siapa yang lebih untung, karena Geely ini adalah perusahaan daripada Cina yang bekerja sama dengan Proton. Mungkin dia memanfaatkan logo Proton dan fasilitas yang ada untuk menjual produk Geely yang ada di Malaysia. Jadi sebenarnya Geely lebih diuntungkan atau Proton juga dapat untung daripada penjualan mobil Geely di Malaysia. Ya Bapak ya, salam kenal, salam sejahtera buat Anda. Saya senang sekali menengok konten-konten Anda ya, menonton konten-konten Anda. Dan Anda boleh menampakkan wajah macam ini dan boleh memberikan ulasan teman di Malaysia ya. Mungkin Anda tak setuju dengan konten-konten saya, mungkin konten-konten saya ada kesalahan ya. Saya harapkan Anda memberikan kritikan, masukan secara bermartabat ya, dan berpendidikan ya. Jadi jangan membuli saya, jangan memarahi saya ya. Jangan menghina fisik saya ya. Jadi tolong gunakan cara-cara yang elegan, yang pandai untuk membalas konten-konten saya. Tak apa-apa ya. Jadi terjadi dialog yang sehat, yang baik-baik antara kedua pihak ya. Dan saya buat konten ini bukan untuk menghina siapapun, bukan untuk menciptakan permusuhan di antara dua warga negara. Tapi kita nak cakap fakta ya. Kita harus jujur kepada penonton dari konten-konten kita dan jujur kepada diri kita sendiri ya. Soal mobil nasional ya, ini merek ini, jenama ini yang terbaru berupa EV ya, kereta menggunakan bateri ya, listrik 100% ya. Ini saya ambil dari website paultan.org. Paultan.org ini website dari Malaysia. Pemiliknya adalah orang Malaysia. Website ini spesial buat mengulas soal-soal kereta ya. Jadi kalau Anda nak marah-marah, jangan marah pada saya. Sila tanya sama orang ini ya, yang punya website ini. Dia cakap di sini mobil nasional yang menggunakan EV itu yang sudah sudah dipertunjukkan atau akan dipertunjukkan ya, dipertontonkan pada hari Jumat. Saya tak tahu di hari Jumat kapan. Ini tulisan di sini 30 Julai. Berarti sudah lewat ya. Sudah lewat berarti ya sudah di launching ya, dipertunjukkan. Itu dia cakap di sini adalah rebadged version dari Geely Galaxy E5 SUV ya. Jadi ini yang punya website cakap bahwa itu bukan produk murni dari perusahaan yang ada di Malaysia, tapi itu adalah produk mereka ya, dari Tiongkok, berupa Geely Galaxy E5 yang di rebadge, diganti jenamanya, diganti logonya. Kalau itu arti dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak, apakah Bapak setuju dengan artikel ini dalam website ini ya? Harus jujur pada diri sendiri Bapak ya. Itu produksi dari Tiongkok atau dari Malaysia ya. Desain dari Tiongkok atau desain dari Malaysia. Engine dari Tiongkok, bateri dari Tiongkok atau dari Malaysia ya. Dan kemudian apakah itu dirakit di Tanjung Malim di Malaysia atau dirakit di Tiongkok, didatangkan ke Malaysia dalam kondisi CBU, completely built up. Nah, itu Bapak tolong bagikan kami fakta dan jawaban ya. Kalau itu didatangkan dari Tiongkok berupa CBU, completely built up,
Macam mana itu bisa kita cakap yang adalah mobil nasional negara Anda atau kereta nasional negara Anda, ya? Karena kalau completely build up itu sepatutnya kita sebut mobil asing, bukan mobil nasional, ya. Jadi mohon maaf, saya bukannya mencari masalah atau polemik atau permusuhan, tapi kita nak cakap jujur. Apa definisi dari mobil nasional atau kereta nasional, ya? Jadi Bapak tolong jawab dengan jujur, apakah ini mobil sudah diproduksi di Malaysia, diproduksi sendiri atau bukan, ya? Kalau engine masih dari Tiongkok, lalu desain masih dari Tiongkok, semua elektronik masih dari Tiongkok, ya. Ada campur tangan Tiongkok di sana, dan apa-apa masih diimpor dari Tiongkok, lalu kalau itu dirakit di Malaysia. Kembali lagi ya, apakah itu boleh kita sebut sebagai kereta nasional, ya? Itu harus kita perbincangkan dan kita perdebatkan secara terbuka dan jujur, ya. Kalau Anda yang menonton ini dari Malaysia, nak cakap itu mobil nasional kami atau kereta nasional kami, meskipun dalam kondisi diimport, dalam kondisi CBU, it's okay, ya. Itu hak kalian untuk bercakap ini mobil nasional kami, ya. Itu hak Anda, ya. Dan kami menghormati, kami warga Indonesia tidak mempermasalahkan itu, ya. Tapi jangan marah-marah dong, ya. Jangan marah-marah pada kami kalau kita menunjukkan ini dibuat di Tiongkok, ya, didatangkan berupa CBU. Lalu jenama diganti, lalu jenama diganti, logo diganti, ya. Dan kalau kami cakap itu, dan itu adalah fakta macam yang dimuat di website ini, dipublish di website ini, ya jangan salahkan kami, cakap kami memfitnah, kami menghina dan lain-lain, ya. Itu adalah fakta. Anda mau mengakui atau tidak, ya. Kalau Anda mau mengakui itu sebagai mobil nasional, ya itu hak Anda, ya. Tapi kami harusnya punya kebebasan untuk memberikan pendapat bahwa mobil ini sebenarnya hanya rebadge, ya, ganti merek, ganti jenama, ganti logo, ya. Dan bukan sebenar-benarnya, tidak bisa didefinisikan sebenar-benarnya sebagai mobil nasional negara manapun kecuali mobil dari negara asalnya, ya. Itu pendapat kami. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, Anda tidak boleh membuli kami dan marah-marah kepada kami. Kami berhak untuk berpendapat, ya, beropini sesuai dengan realita dan fakta, ya. Kalau Anda tetap mau bangga ini adalah mobil nasional kami, silakan, kami hargai itu, ya. Cuman jangan marah-marah kepada kami. Kalau kami cakap ini semua cuman diganti nama dan yang ada di paultan.org. Ini yang kita ambil, ya, kita jadikan bukti, ya. Jadi teman-teman semua, santuy aja, santai, ya, nggak perlu marah-marah, terutama teman-teman di Malaysia, ya. Kita juga nggak pernah marah-marah kalau kalian cakap soal mobil Timor, SMK dan lain-lain. Kami santai aja. Kenapa sih kalian harus begitu seriusnya gitu, tegang, ya, begitu seriusnya, begitu gampang koyak mengenai masalah mobil nasional ini, ya. Kalau fakta cakap fakta lah, kita harus jujur kepada siapapun, oke? Terima kasih semuanya merasa konten yang bermanfaat, boleh bagikan komentar, posting ulang, berikan like. Yang belum follow silakan follow kami. Ya, demikian tadi tanggapan dari Misteri dari menanggapi tanggapan daripada Pak Haji Malaysia tadi. Pada prinsipnya bahwa mobil Proton memang mobil otomotif, merek otomotif daripada Malaysia, namun Proton ini sejak awal berdiri sampai saat ini sudah dari tahun 85, ya, sampai sekarang itu memang belum mandiri secara utuh. Artinya dia mampu merakit mobil, tetapi dia tidak mampu membuat mesin mobil itu sendiri. Pertama kali terbentuk dia kerjasama dengan Mitsubishi, dan mesin yang digunakan adalah Mitsubishi. Kemudian dia merakit di Malaysia dalam bentuk menghasilkan sebuah mobil, tapi isi dalam itu masih Mitsubishi. Begitupun juga ketika bekerjasama dengan Daihatsu, mobil-mobil yang dikeluarkan Proton adalah mobil yang mesinnya itu mesin Daihatsu. Bodinya ya mereka rakit dengan kemampuan teknologi yang dikuasai oleh Proton membuat bodinya, tetapi mesin utama itu tetap dari Daihatsu.
Begitupun juga ketika proton dikuasai oleh Geely, di mana Geely menguasai 48% saham proton, begitupun keadaannya bahwa proton menghasilkan kendaraan, tetapi masih disandarkan pada mesin-mesin yang dimiliki oleh Geely dan bodinya yang dirakit di Malaysia. Tapi khusus untuk mobil listrik yaitu EV, itu mereka masih dalam bentuk CBU, dikirim daripada Geely dan diganti merek menjadi Proton. Karena Geely sendiri adalah sebuah perusahaan otomotif yang intinya adalah mereka berdagang, bagaimana menguasai pasar, dan mereka tidak serta-merta kemudian mentransfer teknologi membuat mobil listrik kepada Proton, karena ini adalah strategi bisnis dan ini adalah permainan yang sedang dibuat oleh Geely. Oke, demikian mungkin reaksi saya tentang video dari Misteri dengan Pakcik Malaysia tadi. Semoga bermanfaat, dan apabila Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.